Sejarah perang antara Mbah Kuwu dan Ki Sabalanang sebagai berikut. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Sabalanang adalah seorang panglima perang atau senopati dari kerajaan Pajajaran. Ia diutus oleh Prabu Siliwangi untuk menjemput putra mahkota Pajajaran. Sebelumnya, Prabu Siliwangi telah mengutus Tumenggung Jagabaya dan para perwira punggawa kerajaan untuk misi yang sama. Namun para utusan tersebut tidak pernah kembali. Akhirnya, Prabu Siliwangi mengutus panglima perang yang sakti mandraguna, Senopati Ki Sabalanang. Ia berangkat dengan membawa pasukan pilihan, Wadia Bala Khusus Pilih Tanding. Ketika sampai di daerah Cirebon, tepatnya di Sumber Perbutulan, Ki Sabalanang dan pasukannya dihadang oleh pasukan dari Cirebon dan pecahlah perang. Pasukan Cirebon terdesak dan terus mundur. Sementara pasukan Ki Sabalanang terus maju menuju utara, ke arah Plerit. Mereka kemudian beristirahat di sebuah tempat bernama Alas Meggon, yang banyak ditumbuhi pohon randu. Di sana, pasukan Pajajaran mendirikan gubuk untuk beristirahat. Pasukan Cirebon yang dipimpin langsung oleh Mbah Kuwu, akhirnya menemukan keberadaan pasukan Pajajaran di Alas Meggon. Maka terjadilah pertempuran sengit antara prajurit Cirebon dan Pajajaran. Pasukan Ki Sabalanang sangat sulit ditaklukkan karena mereka memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan, yang terluka bisa sembuh kembali karena terkena cipratan air dari Jimat Cupu Panguripan. Pasukan Cirebon kewalahan dan mundur untuk menyusun siasat. Mbah Kuwu kemudian meminta wejangan dari Ki Danusila dengan nama lain Ki Gede Alang-Alang. Atas saran Ki Danusila, Syekh Bayanillah pun diutus untuk menghadapi pasukan Pajajaran. Sementara itu, Mbah Kuwu sendiri berhadapan langsung dengan Ki Sabalanang. Pertempuran kembali terjadi. Meski prajurit Pajajaran mulai kewalahan, mereka masih bisa bertahan karena Jimat Cupu Panguripan belum berhasil direbut. Kedua pasukan kemudian mundur sementara dan pertempuran berlanjut ke daerah Situmpuk, kini Pejambon, hingga Pongpongan. Dalam pertempuran selanjutnya, Mbah Kuwu berhasil merebut jimat pusaka Cupu Banyu Panguripan dari tangan Ki Sabalanang. Hal ini menyebabkan pasukan Pajajaran panik dan melarikan diri ke arah selatan. Di situ ada sebuah kubangan bekas cipratan air pusaka. Lalu Ki Sabalanang berendam. Di saat Ki Sabalanang berendam, Mbah Kuwu datang bersama Ki Danusila. Ki Sabalanang kemudian diancam akan dikubur pakai alang-alang dan dibakar jika tidak menyerah. Akhirnya, ia menyerah dan memohon ampun kepada Mbah Kuwu. Ia pun bersedia memeluk agama Islam dan mengurus wilayah Dukumegu. Ia bersedia mengabdi di Cirebon. Selang beberapa tahun, ada utusan dari Cirebon, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Qodri atau Pangeran Atas Angin, yang akan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Dukumegu. Lalu Ki Sabalanang memberikan gelar kepada Pangeran Atas Angin Ki Gede Megu. Pangeran Atas Angin adalah utusan dari Sunan Gunung Jati untuk memperbaiki akhlak dan agama masyarakat di Dukumegu yang dahulu dikenal gemar berjudi dan mengadu ayam. Pangeran Atas Angin yang juga dikenal sebagai Syekh Abdurrahman Al-Qodri adalah menantu dari Sunan Gunung Jati. Ia menikah dengan Ratu Hinaan, putri Sunan Gunung Jati, serta dengan Nyi Ajeng Rubiah Bekti, putri dari Syekh Jambu Karang. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.